Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Weni Patrioti dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan analisis kasus pada Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Kota Neopolis merupakan salah satu wilayah percontohan dalam pelayanan publik. Kota ini mempunyai misi mewujudkan Kota Neopolis yang sehat, aman, nyaman untuk mengarah pada tatanan dunia baru. Untuk itu dibentuklah Komisi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah atau KP3. Dan untuk mempercepat, dibentuk juga Tim Percepatan Perbaikan Pelayanan Publik atau TP3. Dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Neopolis, terdapat beberapa dinas yang terlibat, yaitu Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pengolahan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi, yaitu adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS atau Online Single Submit, sikap perilaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS ini, kemudian adanya dugaan praktek maladministrasi pada 3 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, Dinas Pelayanan Terpadu. Adanya diskriminasi terhadap pasien anak yang berasal dari masyarakat tingkat ekonomi rendah dan kurang harmonisnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit Kota Neopolis, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, sehingga adanya pasien anak yang mengalami diskriminasi. Kemudian belum adanya edukasi atau pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit, sehingga bisa mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan. Adanya juga pegawai administrasi rumah sakit yang kurang memahami peraturan-peraturan terkait pelayanan pasien. Kemudian keluhan dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam menggunakan sistem informasi pelayanan publik berbasis web, beberapa fitur tidak user friendly sehingga memperlambat pekerjaan. Kemudian adanya video yang tersebar di media sosial yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Dinas Kesehatan yang merupakan menyebar dan memicu konflik saraf. Kemudian masih rendahnya tingkat pelayanan pada 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Daerah. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Neopolis, maka kami mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut yang dihadapi. Dan untuk perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS, hal ini disebabkan belum adanya atau belum diuploadnya form-form pendaftaran secara online, sehingga dalam pengurusan pengusaha terkait perizinan menjadi lebih lambat, kemudian waktu yang digunakan menjadi lebih lama. Untuk itu perlu dilakukan adanya perbaikan dalam penguploadan berkas-berkas atau form perizinan, sehingga perizinan dapat dilakukan secara online. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, sikap pelaku usaha kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS terjadi karena masih rendahnya pemahaman atau pengetahuan pelaku usaha kecil akan pentingnya manfaat dari asuransi kesehatan. Karena pada saat mereka menggunakan sistem OSS, ada kewajiban yang harus mereka lakukan, yaitu melakukan pembayaran asuransi kesehatan. Sehingga kita perlu untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha kecil akan manfaat jika menggunakan sistem OSN dan melakukan kewajibannya membayar asuransi kesehatan. Kemudian adanya malpraktik yang terjadi di 3 dinas. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pada pegawai yang melakukan kegiatan tersebut, dilakukan pemahaman, pemberian pengetahuan agar pegawai bekerja secara profesional. Kemudian juga terkait perizinan dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisir kejadian malpraktek atau juga menghindari ketidaksesuaian prosedur sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi, dan juga
mengurangi kontak langsung antara pelaku usaha dan petugas dalam proses pelayanan publik, sehingga praktek maladministrasi ataupun korupsi dan pungli itu tidak terjadi, sehingga pelayanan perizinan dilakukan secara online menjadi lebih baik lagi. Kemudian adanya diskriminasi terhadap pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu dan juga kurang koordinasinya antara dinas-dinas yang terkait. Untuk itu kita perlu melakukan koordinasi, kemudian komunikasi yang baik, duduk bersama, menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan subsidi antara masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas, menengah ke atas, mensubsidi pada masyarakat ekonomi rendah dalam bentuk asuransi atau iuran asuransi kesehatan, sehingga kejadian diskriminasi dapat kita kurangi atau tidak terjadi lagi. Kemudian permasalahan selanjutnya, untuk pegawai yang kurang paham tentang peraturan perundangan terkait pelayanan pasien, perlu kita lakukan pelatihan, kemudian pengetahuan dan juga informasi, sehingga dapat terjadi peningkatan pelayanan pada pegawai yang melakukan pelayanan publik. Kemudian juga untuk pasien juga tidak terjadi lagi diskriminasi. Kemudian keluhan dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum mengenai sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pelayanan informasi. Jadi menggunakan sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang lebih mudah digunakan, dengan cara sederhana, mudah dipahami. Kemudian juga dilakukan pelatihan pada pegawai yang bertugas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terkait video yang tersebar di media massa mengenai SARA oleh Kepala Dinas Kesehatan, dilakukan pemanggilan dan surat peringatan, kemudian teguran secara tertulis. Di samping itu juga diberikan pemahaman kepada pegawai tersebut mengenai informasi dan kebebasan berbicara di media sosial yang telah diatur melalui Undang-Undang ITE, sehingga dalam melakukan kegiatan di media sosial kita harus lebih memperhatikan etika dan juga tidak mengupload perihal yang menyangkut SARA yang akan menjadikan konflik di masyarakat. Sedangkan untuk hambatan yang terakhir atau permasalahan yang terakhir, yaitu ada 2 SKPD yang sangat rendah pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan peningkatan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu dilakukan pelatihan, diklat, dan juga peningkatan keterampilan kemampuan pada pegawai yang melaksanakannya. Kemudian dilakukan juga monitoring dan evaluasi, sehingga kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan yang telah kita lakukan. Kemudian juga jika ada permasalahan atau hambatan dapat dilakukan perbaikan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dan terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik. Di samping itu juga untuk pegawai yang berprestasi atau melakukan pelayanan publik menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi dapat diberikan reward atau penghargaan. Kemudian juga pembinaan dilakukan secara terus-menerus. Dan yang menjadi permasalahan utama dari kota Neopolis pada saat ini berdasarkan narasi menurut saya adalah masih rendahnya pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dalam pelayanan publik menuju transparansi pelayanan publik. Untuk itu perlu dilakukan
peningkatan kualitas, pengetahuan, dan kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian pelayanan dapat dilakukan secara online sehingga kita dapat meningkatkan kinerja, meminimalisir hambatan yang terjadi, dan juga meminimalisir bentuk pungli atau juga diskriminasi yang terjadi pada saat pelayanan umum. Yang lebih pentingnya lagi, kita harus membuka komunikasi yang baik, kemudian membuat juga pelayanan secara online atau berbasis web yang penggunaannya lebih mudah dipahami, sederhana, dan dapat dimengerti oleh semua pihak, baik petugas yang melakukan maupun pengguna atau masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan, sehingga dengan pelayanan secara online dapat mempermudahkan dalam melakukan perizinan, kemudian waktu yang digunakan menjadi efektif dan efisien, serta adanya peningkatan kemampuan pada pegawai, kemudian pemberian reward dan punishment terhadap pegawai yang melakukan pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.